Salam sehat dan sukacita bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Ada praktek prapaskah tertentu yang begitu tradisional sehingga tampaknya prapaskah tidak akan menjadi prapaskah. Ini sama untuk sebagian besar hari libur dan perayaan. Apakah Natal tanpa pohon Natal atau kandang Natal, atau ulang tahun dengan kue lilin dan nyanyian. Dengan prapaskah, umat Katolik terbiasa dengan rabu-abu, pantang di hari Jumat, layanan rekonsiliasi, dan berdoa jalan salib. Tradisi bisa menjadi begitu lumrah, begitu normal, sehingga kita bahkan mungkin tidak tahu mengapa kita melakukannya. Mengapa kita memiliki pohon Natal? Mengapa kita menggunakan lilin untuk menunjukkan berapa umur seseorang pada hari ulang tahunnya? Atau mengapa kita melihat imam atau diakon berjalan mengelilingi gereja ketika kita berlutut dan berdiri di jalan salib? Tidak ada salahnya menegakkan tradisi demi tradisi. Ada sesuatu yang bermartabat tentang menghormati tindakan dan kata-kata yang telah diturunkan kepada generasi sekarang dari generasi-generasi sebelumnya. Namun dalam setiap tradisi, ada saatnya ketika orang yang mengambil bagian di dalamnya menyadari betapa pentingnya tindakan dan kata-kata, lebih dari sekedar demi pengulangan masa lalu atau pengulangan kuno. Masa mendatang ini bisa dikatakan memungkinkan orang untuk masuk ke dalam misteri tradisi dan berpartisipasi di dalamnya dengan cara yang melampaui ruang dan waktu. Melampaui waktu dan ruang mungkin tampak sedikit ekstrim ketika kita berbicara tentang meniup lilin di pesta ulang tahun. Namun, tradisi tertentu dalam iman Katolik memang memiliki sifat transenden dan penting untuk memahami ini dan memasukinya. Pikirkan misal ketika imam mengucapkan kata-kata Kristus selama Ekaristi, lakukan ini untuk mengenang aku. Dia tidak meminta kita untuk memikirkan tentang pengorbanan Kristus di kayu salib seperti kita akan mengingat suatu peristiwa di masa lalu. Yesus meminta kita untuk masuk ke dalam misteri pengorbanannya untuk hadir pada satu pengorbanan yang Dia persembahkan secara kekal kepada Bapa. Kita baca di Ibrani bab 9. Demi kita dan juga pengampunan dosa. Dalam misa, tabir antara langit dan bumi terkoyak dan waktu tidak lagi membatasi kita. Saat ini menjadi hadiah abadi dari penyembahan surgawi. Kita harus memikirkan gerakan ini dari pemahaman kita tentang masa kini setiap kali kita masuk ke dalam doa. Dalam doa kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan, membuat waktu, dan dengan melakukan itu, waktu kehilangan cengkramannya atas kita. Beberapa cerita luar biasa tentang orang-orang kudus mengungkapkan misteri waktu ini. Misalnya, Santo Yohanes Paulus II dikenal menghabiskan waktu lama dalam doa yang berlalu cukup cepat baginya dan mereka yang bersamanya, tanpa usaha atau pemberitahuan. Doa, terutama doa dengan kitab suci atau doa meditatif tentang kehidupan Yesus, memungkinkan kita masuk ke dalam waktu Tuhan. Firman Tuhan dan tindakan Tuhan itu transenden, dan itulah mengapa kitab suci atau mendengar tentang kehidupan Yesus dapat berbicara kepada kita secara pribadi dan dengan makna yang dalam. Ketika orang pergi berziarah, mereka mencari untuk mengikuti jejak orang kudus
yang besar atau mengunjungi tempat suci di mana seorang kudus pernah tinggal atau di mana Yesus atau Maria pernah hidup atau menampakkan diri. Ziarah adalah tindakan iman yang besar karena berziarah menunjukkan melalui biaya dan upaya perjalanan yang besar mereka percaya suatu tempat adalah kudus dan harus dihormati. Bagaimanapun Yesus atau orang kudus telah ada di sana. Tanah suci, Camino de Santiago, situs penampakan Maria, atau kampung halaman orang-orang kudus adalah tujuan ziarah yang populer. Mungkin saat ini lebih dari sebelumnya, banyak orang melakukan ziarah. Bepergian jarak jauh tidak membebani atau semahal dulu. Jalan salib, sebagaimana kebanyakan dari kita mengalaminya hari ini, berkembang karena dulu cukup sulit bagi banyak orang untuk bepergian ke Yerusalem. Karena banyak orang ingin merenungkan dan menghormati berbagai momen sengsara Yesus. Gereja menggunakan lukisan atau representasi visual lainnya di dalam gedung gereja untuk membangun ziarah mini bagi umat beriman yang tidak dapat melakukan perjalanan ke Yerusalem. Sekarang siapapun bisa berjalan di Via Dolorosa bersama Yesus dalam doa, tidak pernah meninggalkan gereja atau bahkan bangku mereka. Setiap perhentian dalam praktek ziarah kuno ini mengenang saat-saat penting dalam perjalanan Yesus dari Praetorium di mana ia dijatuhi hukuman mati ke Golgota atau Kalvari di luar tembok kota, ke kuburan di taman terdekat. 14 perhentian tidak hanya membantu kita memahami seperti apa perjalanan yang sulit ini, tetapi juga memungkinkan kita untuk masuk ke dalam jalan kesedihan ini dan hadir di hadapan Yesus. Melalui doa, kita dapat menjadi wajah yang menghibur dalam kerumunan yang Yesus temukan saat ia perlahan-lahan berjalan di jalanan. Kita dapat melihat betapa dia berjuang untuk memikul beban salib, jatuh 3 kali karena beratnya, dan mempersembahkan kepada Yesus pada saat itu semua perjuangan kita yang membebani kita. Kita bisa melihat Veronica menyeka wajahnya yang berdarah dengan kerudungnya dan menemukan keberanian untuk menawarkan bantuan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan belas kasihan dan kasih sayang. Kita dapat berdiri di samping Maria dan Yohanes saat Yesus tergantung di kayu salib, mempelajari seperti apakah wujud belas kasihan saat kita mendengar Yesus berseru, "Bapa, maafkanlah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Penderitaan dan kematian Yesus adalah penebusan dosa-dosa kita. Mengingat penderitaannya dan berjalan bersamanya dalam perjalanannya yang menyedihkan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa bersalah, rasa malu, ataupun kutukan. Sebaliknya, ziarah ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada kita kasih Yesus yang luar biasa bagi kita dalam menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Mengetahui beratnya dari apa yang dia derita memungkinkan kita untuk mengetahui beban penuh belas kasihannya. Berjalan bersama Yesus dalam ziarah ini berarti menghadapi luka-lukanya, kesedihannya, dan kematiannya untuk mengetahui dalam iman yang benar bahwa Yesus mati untuk Anda dan saya karena cinta.
Tidak ada cinta yang lebih besar daripada orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat. Selamat menyiapkan hati untuk memasuki masa Prapaskah yang tinggal 3 hari lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.